Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perilaku strategis dan teori permainan. Di sini kami beranggotakan Ayu Nurrosyita, Nikmatul Ulfiah, Ayu Putri Laili, dan Nisa Puspitasari. Baik, saya Ayu Putri Laili. Di sini saya akan memaparkan mengenai strategi dominan dan keseimbangan nas. Strategi dominan adalah pilihan yang optimum bagi seorang pemain, apapun reaksi yang akan dilakukan oleh lawannya. Untuk melihat bagaimana para pemain memilih strategi yang memaksimumkan ganjaran mereka, mari kita mulai dengan permainan paling sederhana, yaitu terdiri atas 2 perusahaan atau duopoli. Di sini ada perusahaan A dan B. Jika perusahaan A memasang iklan dan perusahaan B tidak memasang jika perusahaan A memasang iklan dan perusahaan B juga memasang iklan, maka laba dari perusahaan A adalah 4 dan laba dari perusahaan B adalah 3. Lalu jika perusahaan A tidak memasang iklan dan perusahaan B memasang iklan, maka laba dari perusahaan A adalah 2 dan laba dari perusahaan B adalah 5. Lalu jika perusahaan A memasang iklan dan perusahaan B tidak memasang iklan, maka laba dari perusahaan A adalah 5 dan perusahaan B adalah 1. Lalu jika perusahaan A tidak memasang iklan dan perusahaan B memasang iklan, maka laba dari perusahaan A adalah 3 dan laba dari perusahaan B adalah 2. Di sini strategi optimum dari perusahaan A adalah memasang iklan. Lalu keseimbangan nas. Keseimbangan nas diambil dari nama John Nash, ahli matematika dari Universitas Princeton yang memegang hadiah Nobel tahun 1994 yang meresmikan konsep tersebut pada 1951. Strategi keseimbangan nas adalah sebuah situasi ketika setiap pemain memiliki strategi optimumnya untuk menghadapi strategi yang telah dilakukan oleh pemain lainnya. Di sini jika perusahaan A memasang iklan dan perusahaan B memasang iklan, maka laba dari perusahaan A adalah 4 dan laba dari perusahaan B adalah 3. Lalu jika perusahaan A tidak memasang iklan dan perusahaan B memasang iklan, maka laba dari perusahaan A adalah 2 dan perusahaan B adalah 5. Lalu jika perusahaan A memasang iklan dan perusahaan B tidak memasang iklan, maka laba dari perusahaan A adalah 5 dan perusahaan B adalah 1. Lalu jika perusahaan A tidak memasang iklan dan perusahaan B tidak memasang iklan juga, maka laba dari perusahaan A adalah 6 dan laba dari perusahaan B adalah 2. Di sini perusahaan A tidak bisa terlepas dari memasang iklan agar memiliki laba yang lebih tinggi dari perusahaan B. Lalu dilema tahanan. Masalah dalam keseimbangan nas adalah jika posisi keseimbangan yang tercapai membuat kedua belah pihak mengambil pilihan yang bukan paling optimal. Di sini contohnya ada 2 tahanan, A dan B. Jika A mengaku dan B mengaku, maka masing-masing dari mereka akan dipenjara dengan lama 3 bulan. Lalu jika A menyangkal dan B mengaku, maka A akan dipenjara selama 6 bulan dan B akan dibebaskan. Lalu jika A mengaku dan B menyangkal, maka A akan dibebaskan dan B akan dipenjara selama 6 bulan. Lalu jika A dan B menyangkal, maka masing-masing dari mereka akan dipenjara selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nurrosyita akan menjelaskan mengenai persaingan harga dan non-harga penipuan kartel. Persaingan harga yaitu menggunakan harga sebagai faktor utama dalam persaingan.
Agar bisa bersaing, maka perusahaan harus mampu memproduksi pada tingkat harga terendah. Dilema narapidana atau dilema tahanan digunakan untuk menganalisis persaingan harga dan non-harga dalam pasar oligopolistik. Jadi, perusahaan dalam dilema narapidana akan menggunakan harga rendah dan memperoleh keuntungan lebih kecil karena jika menetapkan harga tinggi, perusahaan tidak dapat mempercayai pesaingnya untuk juga menetapkan harga tinggi. Persaingan non-harga, penipuan kartel, dan dilema narapidana. Persaingan non-harga yaitu usaha penjual untuk mempengaruhi pembeli tanpa potongan harga atau diskon, tetapi dengan cara lain seperti dengan perbaikan pelayanan dan peningkatan mutu atau kualitas. Kecurangan kartel yaitu kelompok-kelompok di dalam suatu kartel terdiri atas kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan barang-barang yang sejenis yang tujuan utamanya berfokus pada pengendalian harga sehingga harga yang terbentuk adalah bukan harga persaingan. Gerakan strategis, yaitu yang pertama ancaman, komitmen, dan kredibilitas. Perusahaan oligopolistik sering menggunakan beberapa strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif atas pesaingnya, meskipun itu membatasi perilaku mereka sendiri atau untuk sementara mengurangi jumlah keuntungan mereka. Misalnya, seorang oligopolis bisa mengancam untuk menurunkan harga mereka, meskipun ini berarti mengurangi laba mereka. Ancaman bisa dipastikan memiliki kredibilitas, misalnya dengan menulis sebuah surat komitmen kepada para pelanggan untuk menyamai harga produk pesaing yang lebih rendah. Yang kedua yaitu hambatan masuk. Salah satu strategi penting yang bisa digunakan oleh seorang oligopolis untuk menghambat masuknya perusahaan baru ke dalam pasar adalah mengancam akan menurunkan harganya, sehingga menyebabkan kerugian bagi pemain baru yang potensial. Meskipun demikian, ancaman seperti itu hanya akan ditanggapi jika memiliki kredibilitas. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Ulfiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan berulang-ulang dan tit for tat. Dalam permainan yang berulang-ulang atau permainan yang melibatkan banyak gerakan berurutan dari setiap pemain, lebih baik menggunakan kerjasama karena permainan ini lebih realistis dalam dunia nyata. Dalam permainan yang berulang-ulang atau repeat games, yaitu permainan yang melibatkan banyak gerakan berbalasan dari setiap pemain. Strategi terbaik dari setiap pemain adalah tit for tat, yaitu satu dibalas satu atau melakukan apa yang dilakukan lawan pada kita. Misal, jika kita memulai bekerja sama dan akan terus bekerja sama selama lawan juga bekerja sama. Jika lawan berkhianat, maka kita juga bisa berkhianat dan seterusnya. Strategi ini cukup bersifat saling membalas sehingga dapat mencegah tindakan non-kooperatif. Tetapi cukup pemaaf sehingga memungkinkan berkembangnya pola kerjasama yang bermanfaat. Dalam penelitian tit for tat ditemukan secara konsisten sebagai strategi yang terbaik, artinya menghasilkan manfaat yang besar bagi setiap pemain sejalan dengan berlalunya waktu. Syarat-syarat tit for tat yaitu yang pertama, harus diperlukan sekumpulan pemain yang stabil. Jumlah pemain harus sedikit untuk memantau para pemain. Tiap perusahaan dapat mendeteksi dengan cepat bila terjadi kecurangan. Selanjutnya, kondisi permintaan dan biaya relatif stabil. Dan yang kelima adalah asumsi permainan harus berulang tanpa batas karena pemain cenderung tidak bekerja sama bila jumlah permainan terbatas atau pada urutan yang terakhir. Selanjutnya yaitu dalam teori permainan atau sebuah permainan berurutan adalah permainan di mana salah satu pemain memilih aksi mereka sebelum yang lain memilih mereka. Yang penting, para pemain kemudian harus memiliki beberapa informasi dari pilihan pertama. Jika perbedaan waktu akan tidak berpengaruh strategis, game berurutan maka diatur oleh sumbu waktu dan direpresentasikan dalam bentuk pohon keputusan. Setiap orang tentu menginginkan sebuah pengambilan keputusan yang tepat dan efisien, tak terkecuali sebuah perusahaan. Untuk itu, banyak sekali perusahaan yang membutuhkan suatu media seperti business intelligence guna membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Namun, hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya konsep decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia.
Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Nama lain dari decision tree adalah CART, yaitu Classification and Regression Tree, di mana metode ini merupakan gabungan dari dua jenis pohon, yaitu Classification Tree dan juga Regression Tree. Berikut contoh dari penerapan dalam perusahaan tentang pohon keputusan dan dalam teori berurutan.